Presiden Prabowo Subianto resmi melantik secara serentak 961 kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan kepala daerah 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang. Prabowo dalam sambutannya menegaskan agar kepala daerah menjaga kepentingan rakyat. Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat. Dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Usai dilantik, sejumlah kepala daerah mengaku akan langsung bekerja dengan cepat untuk mengatasi persoalan. Berikut pernyataan sejumlah kepala daerah. Penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting, itu dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat. Itu per tadi malam itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan sambil mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Dari anggaran tersebut kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat dari angka 60 miliar kami rubah menjadi 1,2 triliun. Yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan. Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah, ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun. Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan. Dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun. Karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak. Hari ini akan langsung tancap gas rakor bersama Sekda, seluruh kepala OPD dan BUMD. Karena saya kan harus segera ke Magelang. Jadi sambil nanti koordinasi berikutnya oleh Pak Wagub, tetapi bahwa siang ini dari mulai Sekda, kepala OPD dan BUMD akan langsung koordinasi hal-hal yang sekarang sedang berproses di DPRD. Tadi malam kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang sedang berproses adalah apa yang sudah diputuskan dalam Perda APBD. Ini ada revisi karena ada efisiensi. Tentu ada beberapa hal yang tidak boleh terganggu dari proses efisiensi itu. Antara lain adalah layanan publik dan bansos tidak boleh terpengaruh, terdampak dari efisiensi itu. Kebetulan ini juga menjelang Ramadan. Biasanya ada fluktuasi harga sembako menjelang Ramadan, itu harus dikendalikan supaya daya beli masyarakat tetap Dan tentu kami sebagai kepala daerah, tugas kami terutama gubernur memastikan bahwa program Asta Cita dari Pak Presiden Prabowo dapat dijalankan dan implementasi dengan baik di daerah kami masing-masing.
Beliau juga berpesan kami sebagai warga Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu supaya kami semua bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi seperti kalimat kita di Maluku Utara, torang semua bersaudara, berbeda-beda tapi tetap satu, NKRI harga mati. 3 prioritas program unggulan saya dan Pak Sarbin yaitu peningkatan kualitas dan harga yang terjangkau untuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga infrastruktur akan diprioritaskan untuk infrastruktur yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Kami di NTT siap menjadi pelayan, melayani dan mengabdi bagi masyarakat di NTT. Karena NTT ini daerah paling selatan Republik, Pulau Rote itu paling selatan Republik, tentu kami ingin pastikan bahwa seluruh program Astacita Pak Prabowo Subianto dan kami sendiri punya Dasacita bisa kami kerjakan dengan baik di Nusa Tenggara Timur. Dan semoga melalui pelantikan ini, kami semua nanti habis ini arah retret, mulai besok retret di Magelang, kami siap mendengarkan dan menjadi bagian dari kerja besar pemerintah Prabowo Gibran untuk bisa menuntaskan berbagai hal yang dikerjakan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur.